Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan satu kesaksian pujian dengan satu pujian Datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku.
Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Beni Budianto, pada ibadah online GBI Home. Hari ini Minggu 8 November 2020. Saya percaya saudara dimanapun berada ada dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat yang berkenan kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biar kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, urapi, supaya setiap perkataan demi perkataan yang keluar menjadi firman yang menguatkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Hari ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Kita menyadari saudara, tatkala kita melakukan satu aktivitas, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, atau di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, kadangkala kita melakukan segala sesuatu tidak optimal. Kadangkala kita melakukan segala sesuatu tidak mencapai hasil yang baik. Kenapa saudara? Karena kita tidak melakukannya dengan roh yang menyala atau dengan semangat yang berkobar-kobar. Seringkali semangat yang kita miliki untuk melakukan segala aktivitas lama-kelamaan menjadi pudar. Karena apa? Karena mungkin kita terlalu lelah. Karena mungkin kita terlalu jenuh melakukan segala aktivitas. Sehingga hari ini menjadi satu topik yang menarik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita dapat hidup dalam roh yang menyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di dalam ayat ini saudara menerangkan kepada kita arti penting hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Ternyata hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 11 tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 15 ada satu teguran kepada jemaat di Laodikia yang berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Di ayat itu Tuhan menegur Laodikia yang merasa bahwa mereka sudah kaya, mereka sudah cukup, mereka sudah melakukan segala sesuatu dengan baik. Ternyata Tuhan berkata melalui tegurannya bahwa mereka melakukan segala sesuatu dengan tidak segenap hati mereka. Mereka melakukan segala sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, alias suam-suam kuku. Dan ini menjadi sesuatu diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, untuk melakukan segala sesuatu dengan roh yang menyala-nyala atau semangat yang berkobar-kobar. Karena apa? Karena itu sesuatu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya bagi Dia. Dan hidup dalam roh yang menyala-nyala membuat kita mencapai hasil yang optimal. Saya percaya kita mengerti bahwa pada saat kita memiliki semangat untuk melakukan segala sesuatu, akan menghasilkan hasil yang optimal dibandingkan kita melakukan sesuatu dengan seada-adanya atau dengan tidak bersemangat. Pasti ada perbedaan yang luar biasa. Dan inilah sebabnya mengapa kita harus memiliki hidup dalam roh yang menyala, tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, arti penting hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan adalah karena pada saat kita hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan, membuat kita mau atau bergerak bagi Tuhan. Kadangkala yang membuat kita enggan untuk melakukan sesuatu, karena apa? Karena kita malas, karena kita tidak memiliki semangat di dalam diri kita, karena roh kita semakin hari semakin padam. Firman Tuhan memperingatkan kita
di dalam Roma 12 ayat 11 tadi, bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan ternyata saudara, panggilan kita sebagai orang percaya adalah untuk kita menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. Mungkin pada saat kita menjadi karyawan, kita melayani Dia, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan roh yang menyala-nyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat kita menjadi ibu rumah tangga, kita memasak sesuatu dengan segenap hati kita, dengan roh yang menyala-nyala, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan di dalam rumah tangga kita. Ataupun dimanapun kita berada, apapun aktivitas yang kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan semangat yang menyala-nyala, sehingga kita menghasilkan hasil yang optimal. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi satu pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Sehingga menjadi penting untuk kita mengerti bagaimana kita bisa hidup dalam roh yang menyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita akan merenungkan lebih lanjut untuk kita mengerti bagaimana caranya agar kita dapat hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Untuk itu kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini dengan satu perikop yang berjudul tentang Yesus menjumpai dua muridnya yang sedang berjalan menuju satu desa yang berada di Emmaus, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Satu perikop yang sudah familiar bagi kita, yang sudah seringkali kita renungkan bersama. Akan kita lihat, saya akan bacakan buat saudara dengan cepat untuk kita dapat merenungkan bersama-sama. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang telah dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Saya lompat dengan ayat berikutnya. Ayat 25, lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat yang ke-30, waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka
pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dan ayat selanjutnya saudara bisa baca di rumah, supaya saudara merenungkan kembali kebenaran ini. Tetapi ayat mas yang akan kita lihat di sini, ayat yang ke-32 yang sudah kita baca. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Haleluya. Saudara, ini merupakan satu perikop yang sudah kita kenal dengan baik, sering kita baca, dan luar biasanya perikop ini dimulai dengan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga, artinya pada hari di mana ada satu berita yang mengagetkan, bagaimana perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus tidak mendapati mayat Yesus, tetapi mereka menjumpai malaikat-malaikat. Dan peristiwa yang luar biasa terjadi pada hari itu, bagaimana mereka mendapat kabar, perempuan-perempuan itu mendapat kabar bahwa ia yang telah disalibkan atau Yesus guru mereka dibangkitkan. Dan ini membuat bukan hanya murid-muridnya heboh, tetapi orang-orang yang mendengar kabar ini menjadi heboh, saudara. Dan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi untuk ke kampung yang bernama Emmaus. Dan pada saat mereka bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi, di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus seolah-olah tidak mengerti apa yang mereka cakapkan. Dan Yesus bertanya, apa yang sedang kau cakapkan? Dan mereka melihat Yesus dan bertanya kepada Yesus, apakah engkau orang asing sehingga engkau tidak mengerti apa yang terjadi saat ini? Sehingga terjadilah percakapan antara kedua orang murid Yesus dengan Yesus. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus yang sedang berjalan bersama dengan mereka, yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Sehingga pada saat Yesus hendak melewati desa Emmaus itu, dua orang murid ini meminta supaya Yesus datang, supaya Yesus bersama-sama dengan mereka di tempat di mana mereka akan menginap. Sehingga pada saat Yesus mengiyakan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, mereka baru terbuka mata mereka bahwa itu adalah guru yang selama ini mereka perbincangkan. Dan pada saat mereka terbuka, Yesus lenyap di antara mereka. Mereka memiliki roh yang berkobar-kobar. Pada saat mereka mengerti bahwa apa yang dikatakan Yesus menjadi satu kebenaran yang terjadi, meskipun mereka tidak mengerti saat itu, meskipun mereka tidak tahu bahwa yang dikatakan oleh orang yang bertemu dengan mereka adalah Yesus itu sendiri. Ada tiga hal, saudara, yang membuat kita dapat hidup dalam roh yang menyala bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita buka hati kita, sehingga tatkala kita mengerti kebenaran-kebenaran ini, saya percaya kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan semangat yang menyala-nyala, dan akhirnya hidup kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dua murid ini tidak mengerti bahwa orang yang mereka temukan di tengah jalan, orang di mana mereka bercakap-cakap dengan dia adalah Yesus. Mereka tidak menyadari itu. Sehingga tatkala mereka memperbincangkan tentang peristiwa yang terjadi saat itu, mereka heran karena Yesus yang mereka jumpai di tengah jalan seolah-olah tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Penting artinya, saudara, untuk kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam perikop ini dijelaskan, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Karena apa?
karena perbuatan-perbuatannya luar biasa. Dia adalah pribadi yang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati bagi umat manusia. Tetapi bukan hanya mati bagi umat manusia, dia juga pribadi yang membuktikan diri sebagai Tuhan, sehingga dia bangkit sesuai dengan apa yang dia katakannya sebelumnya, saudara. Artinya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau kita mengerti Yesus Tuhan yang berkuasa, tentunya kita harus menyadari bahwa dia juga berkuasa untuk hadir setiap saat di dalam kehidupan kita. Sebagian besar percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa, tetapi hanya sedikit orang yang menyadari kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini, saudara, banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu berkuasa, sehingga banyak orang-orang yang terpanggil menjadi orang percaya, orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi sedikit orang menyadari kehadirannya dalam hidup. Artinya, kadang-kadang orang berkata bahwa dia adalah orang percaya, orang yang sudah ikut Yesus, tetapi kehadiran Yesus tidak disadarinya. Terbukti dengan perbuatan-perbuatan lamanya yang masih dilakukan sehari-hari. Terbukti dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak berkenan yang masih dikerjakan di dalam kehidupannya. Bukankah pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita? Tentunya kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir, kita akan menjaga sikap kita akan menjaga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, baik di tempat yang terang benderang ataupun di tempat-tempat yang tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar kita. Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Sehingga yang harus ada di dalam hidup kita adalah kita harus menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menegaskan di dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah kita seringkali berkata seperti ayat ini, bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita berkata bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena firman Tuhan berjanji 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Haleluya. Tetapi kadang-kala kita tidak menyadari kehadirannya hari lepas hari di dalam kehidupan kita, karena kita terlalu asik dengan diri kita sendiri. Kita terlalu asik dengan perbuatan-perbuatan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tanpa kita memperdulikan kehadiran Tuhan. Sehingga wajarlah, saudara, tatkala kita melihat banyak orang-orang yang mengaku Kristen, orang percaya, tatkala menghadapi permasalahan, yang pertama kali dihubungi, yang pertama kali dicari bukan Tuhan, tetapi pribadi yang lain. Tetapi hari ini kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada, bahkan melalui Roh Kudus-Nya, Dia ada di dalam diri kita. Allah Immanuel itu adalah Allah yang hadir di dalam hidup kita. Respon atas kesadaran kita akan kehadirannya adalah kita rindu membangun hubungan yang semakin intim bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, tatkala kita menyadari bahwa Allah itu berkuasa di dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir dimanapun kita berada. Dan respon kita atas kesadaran itu bahwa Allah hadir, kita mau membangun hubungan yang semakin hari semakin intim bersama dengan Tuhan. Kerinduan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, yang membuat kedua murid yang berjalan di Emmaus tidak menyadari kehadiran Yesus karena mereka terlalu asik dengan percakapan yang mereka lakukan, karena mereka terlalu bersedih atas apa yang mereka alami saat-saat itu, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Tuhan hadir. Kadang-kala, saudara, yang membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita adalah saat kita bergumul atas setiap masalah pergumulan, dan kita menganggap bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang kita percaya, sehingga masalah itu menutup mata rohani kita untuk kita mengerti bahwa Dia hadir
menyertai kehidupan kita, bahwa Dia hadir untuk menolong setiap pergumulan di dalam hidup kita. Paulus menghendaki di dalam hidupnya untuk mengenal Dia, Yesus yang dia percayai, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ternyata saudara, untuk kita memiliki kerinduan untuk semakin hari serupa dengan Dia, kita harus membangun hubungan yang semakin intim bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita menjalani bahwa masa-masa yang kita jalani tidak semakin mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang menghambat kita mengalami kehadirannya dalam hidup adalah manusia lama kita dengan segala tabiat dosa. Dan saudara, tatkala kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa ada satu perubahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita adalah manusia-manusia baru yang harus menjalani kehidupan yang baru di dalam Dia. Tetapi kadangkala yang kita jumpai adalah kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Bahkan tabiat-tabiat dosa masih akrab di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menghambat kita untuk menjalin hubungan yang semakin intim bersama dengan Dia. Karena dengan cara kita menjalani hubungan yang semakin intim dengan Dia, kita akan semakin diperbaharui hari lepas hari. Harusnya manusia lama kita tanggalkan. Harusnya tabiat-tabiat dosa kita tanggalkan, sehingga kita menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan di dalam manusia baru kita. Dan kita diubahkan oleh Tuhan hari lepas hari melalui apa? Melalui hubungan yang semakin intim bersama dengan Tuhan, kita mengerti karakter Dia. Melalui hubungan yang intim semakin hari bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dan pada akhirnya, kita semakin hari menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan. Menanggalkan manusia lama dengan nafsunya yang menyesatkan. Karena dengan cara menanggalkan manusia lama, kita akan menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan melalui hidup kita. Haleluya. Poin yang kedua, untuk kita boleh hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas ayat 24 yang sudah kita baca, perikop yang sudah kita baca, saudara, di situ menggambarkan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan guru mereka atau Yesus. Sudah pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan disalibkan dan Dia akan bangkit. Tetapi mereka tidak menyadari itu, tetapi mereka tidak memahami itu. Bahkan setelah Yesus bangkit pun banyak murid-muridnya yang tidak percaya akan hal itu. Mereka ragu-ragu. Dan saudara lihat di sini terbukti dengan apa yang diucapkan, apa yang dicakapkan oleh dua orang murid yang pergi ke kampung Emmaus. Mereka bercakap-cakap. Harusnya percakapan mereka adalah percakapan yang bernuansa sukacita, yang bernuansa kemenangan. Karena pada saat itu mereka mendapati bahwa ada berita yang luar biasa, Yesus bangkit. Tetapi berita itu bukan membuat mereka bersukacita. Kalau kita melihat di sini, mereka memiliki situasi yang membuat mereka muram. Bahkan di dalam ayat yang sudah kita baca, ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu jalan? Mereka berhenti. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dengan muka muram artinya harusnya mereka menyadari bahwa guru yang mereka sembah, guru yang mereka percaya itu bangkit. Dan kalau mereka menyadari bahwa kebangkitan Yesus menjadi satu fakta yang harus mereka percayai, mereka tidak menjadi muram. Harusnya mereka bersukacita.
karena berita kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri, dan mereka harusnya percaya akan berita itu, tetapi mereka menjadi muram. Karena apa? Karena mereka masih ragu. Pada saat itu mereka baru saja mengalami peristiwa yang menunjukkan mereka, guru mereka ditangkap, guru mereka disalib, dan itu membuat pengharapan di dalam hidup mereka seolah-olah menjadi sirna. Dan yang kedua, mereka mendapati bahwa orang-orang yang memusuhi Yesus hendak mengejar-ngejar mereka, membuat mereka hidup dalam ketakutan. Dan yang ketiga, berita yang mengejutkan mereka bahwa Yesus bangkit membuat mereka semakin bingung. Harusnya mereka bersuka cita. Ternyata saudara, kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita menjadi bingung, kita menjadi khawatir di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga perlu poin yang kedua ini ada di dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang percaya harus memiliki hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai Tuhan, demikian kita harus memiliki hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Hati yang rindu ini artinya kita memiliki kegairahan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjalani kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus menegur kedua orang ini. Dan dia berkata, ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus menegur mereka, mengapa mereka memiliki hati yang lambat untuk percaya kepada berita dari para nabi. Artinya mereka belum memiliki hati yang bergairah untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan mempercayainya itu. Kadang-kadang kita lamban untuk percaya pada kebenaran firman Tuhan. Karena mungkin pada saat kita menerima kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki hati yang rindu. Bukan hati yang lamban untuk percaya, hati yang rindu. Hati yang rindu artinya kita bergairah untuk mencari kebenaran firman itu dimanapun berada, supaya kita diperbarui oleh Tuhan hari lepas hari. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa kita harus memiliki hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan? Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran firman, di dalam kebenaran Allah itu sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tatkala kita mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang kita rindukan, ini berarti kita juga rindu untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Orang percaya yang rindu akan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang hidup dan siap dibentuk oleh kebenaran itu sendiri. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan. Seperti tanah di tangan pejunan, siap dibentuk. Demikian juga kita harus siap dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan mau, sehingga bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kolose 3 ayat 9 ayat sampai 10 berkata, jangan lagi kamu membenci karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi saudara, pada saat kita hidup di dalam manusia baru kita, bukan hanya berhenti pada saat kita percaya kepada Yesus, tetapi
Manusia baru itu harus dihidupi, harus terus-menerus diperbaharui, supaya kita menjadi pribadi yang serupa dengan gambaran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus siap dibentuk oleh Tuhan Sang Penjunan di dalam hidupnya sehari-hari. Mungkin permasalahan, mungkin pergumulan, atau mungkin berkat yang kita terima menjadi satu pembentukan untuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan menghasilkan pribadi yang antusias untuk memberitakan firman Tuhan yang telah mengubah hidupnya. Saudara, tatkala kita percaya bahwa firman itu adalah baik untuk kita rindukan karena dapat mengubah hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus, itu berarti kita siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan hasilnya, saudara, kita menjadi pribadi yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lama sebelum kita percaya kepada Kristus. Firman Tuhan yang mengubah kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan pribadi yang telah diubahkan ini adalah pribadi yang dirindukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka akan bertanya, bagaimana mungkin dia berubah seperti itu? Itulah tanggung jawab kita untuk kita memberitakan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan melalui hidup yang sudah mereka lihat menjadi lebih baik tatkala hidup itu sudah diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jadilah pribadi yang antusias, yang bersemangat, yang memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Karena dengan cara itu kita dapat menjadi teladan. Karena dengan cara itu kita dapat menjadi suratan yang terbuka bagi orang lain untuk mereka percaya kepada Tuhan Allah yang telah mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Roma 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus menyadari bahwa hidupnya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, bukan hanya menjadi pengikut Kristus yang pasif, tetapi Paulus menyadari ada tugas yang harus dia kerjakan untuk memberitakan Injil Allah. Dimanapun dia berada, dimanapun dia diutus, dia rindu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena dengan cara itu, dia memenuhi panggilannya sebagai orang percaya. Haleluya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana kita dapat hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berada dalam persekutuan orang percaya. Saudara, di dalam perikop ini dikisahkan bahwa kedua murid Yesus yang bertemu dengan Yesus di Emmaus, mereka bersuka cita, mereka memiliki roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar tatkala mereka menyadari bahwa Yesus hadir menjumpai mereka. Sehingga setelah itu mereka kembali ke Yerusalem. Pada saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Mereka menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjamah mereka. Bagaimana mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Dan mereka ada di dalam persekutuan orang-orang yang percaya pada saat itu. Saudara, pergaulan yang baik akan membuat kita menjadi semakin baik. Tetapi pergaulan yang buruk membuat kita menjadi pribadi yang buruk juga, saudara. Jadi, kita harus mengerti bahwa hal yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita memiliki persekutuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin berkata bahwa kita harus memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Artinya, saya tidak
melarang saudara untuk bergaul dengan dunia, karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi kuantitas waktu kita yang kita berikan harusnya memiliki porsi yang besar untuk kita ada di dalam persekutuan orang percaya. Karena apa saudara? Karena kita saling menguatkan dan mengobarkan roh dalam persekutuan orang percaya. Pada saat kita ada di dalam persekutuan orang percaya, kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita semakin antusias untuk menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 1 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini berarti di dalam Kristus, di dalam persekutuan orang percaya, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ada hal-hal yang membuat kita menguatkan satu dengan yang lain. Ada hal-hal yang membuat roh kita menyala-nyala, sehingga kita menjalani hidup kita semakin antusias bersama dengan Tuhan. Melalui persekutuan orang percaya, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, kesatuan hati orang percaya memberi peluang Allah menyatakan karyanya dalam persekutuan itu. Pada saat kita tidak memiliki kesatuan hati dalam persekutuan, tentunya kita akan melihat bagaimana kita akan menyakiti satu dengan yang lain, kita akan iri satu dengan yang lain. Tetapi pada saat ada kesatuan hati, Allah bekerja melalui kesatuan hati untuk perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus percaya bahwa kesatuan hati orang percaya memberi peluang Allah menyatakan karyanya dalam persekutuan orang percaya tersebut. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Haleluya. Ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, untuk kita menjaga kesatuan hati di dalam persekutuan kita. Jangan pernah kita memiliki kerinduan untuk menonjolkan diri di dalam persekutuan, karena itu membuat perpecahan. Tetapi mari kita semakin hari semakin menyatukan hati kita dengan orang-orang yang ada di dalam persekutuan orang percaya. Karena dengan cara itu Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Karena dengan cara itu nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berkobar-kobar untuk memuliakan nama Tuhan, atau menjadi orang yang hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Jaga hati kita supaya kita memiliki kesatuan hati dengan orang-orang yang ada di dalam persekutuan, sehingga kita semakin hari semakin rindu untuk ada di dalam persekutuan orang percaya. Karena di dalamnya kita bisa saling menguatkan, di dalamnya kita saling mengobarkan roh itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar kiranya kebenaran-kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, untuk kita menjadi pribadi yang hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan hidup takut dan gentar kepada Tuhan, dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Dia. Dan poin yang kedua, untuk kita dapat hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan artinya percaya akan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan itu melalui kehidupan kita, sehingga orang-orang yang melihat kita akan berkata, dia adalah pribadi yang mengesankan, dan Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Dan poin yang ketiga, untuk kita dapat hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan, kita harus berada dalam persekutuan orang percaya.
Karena di dalam persekutuan orang percaya, kita akan saling menguatkan, kita akan saling mengobarkan roh kita yang menyala-nyala itu. Kita melihat bagaimana perikop ini menggambarkan tatkala kedua orang yang pergi ke Emmaus, mereka bertemu dengan Tuhan, hati mereka diubahkan, roh mereka menyala-nyala, mereka tidak tinggal diam. Mereka kembali ke Yerusalem, bertemu dengan saudara-saudara yang lain, dan mereka mengabarkan kabar sukacita itu kepada mereka, sehingga orang-orang percaya yang lainnya dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran yang mereka katakan. Saudara, kita terutus di dalam dunia, bukan supaya kita diberkati secara pribadi oleh Tuhan, tetapi kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita terutus di dalam dunia untuk memberitakan kabar sukacita bahwa ada satu pribadi yang mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Sehingga kita harus hidup di dalam kesatuan hati orang-orang yang percaya, karena dengan cara itu Tuhan dipermuliakan. Doa Yesus kepada murid-muridnya bukan supaya mereka memiliki gereja yang besar, harta yang besar, tetapi doa Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya mereka hidup di dalam kesatuan hati. Karena mereka hidup dalam kesatuan hati, maka dunia akan percaya bahwa Yesuslah, Allah lah yang mereka sembah, yang mengutus mereka. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami boleh hidup dalam roh yang menyala bagi Tuhan. Kami harus menyadari bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada, sehingga kami harus takut dan gentar terhadap Engkau melalui sikap hati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan hadir dan mengubah hidup kami. Memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka memiliki kerinduan untuk tetap bersatu hati, meskipun Tuhan, kami belum bertemu satu dengan yang lain secara langsung, tetapi biar kiranya kesatuan hati itu tetap ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya melalui kesatuan hati itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berikan kemampuan kepada kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran itu mengubah hati kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,